Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur berjumpa lagi dengan saya Pendeta Joko dari GKI Manyar Surabaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin bersama belajar dari firman-Mu, pimpinlah kami dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, amin. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan membahas tentang awalnya menakutkan, tapi ternyata memberi kekuatan. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, banyak orang ditangkapi dan ada yang dibunuh hanya dengan tuduhan pengikut PKI tanpa lewat pengadilan. Zaman itu suasana di masyarakat mencekam, ada ketakutan, saling curiga, saling menutup diri, dan saling tidak percaya. Jika ada orang yang ditangkap dan ditahan karena dituduh PKI, maka teman-temannya akan menjauh dan pura-pura tidak kenal lagi karena takut ia juga nantinya bisa dituduh terlibat PKI. Paulus dengan nada mengharukan, dia berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 16, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Di mana semua teman-teman Paulus? Mereka semua menyingkir. Karena sangat riskan bila berani hadir di pemeriksaan pendahuluan dari pengadilan Romawi terhadap Paulus. Apalagi hadir sebagai sahabat bagi orang yang sedang terancam hukuman mati. Di tengah kesendiriannya, Paulus harus mendengarkan tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat dan dibesar-besarkan dengan ancaman hukuman mati. Tentu, sebagai manusia, Paulus juga mengalami pergumulan yang berat. Pada satu sisi, ia ingin meluruskan akan tuduhan-tuduhan palsu itu. Tapi pada satu sisi yang lain, semakin dia membela diri, berarti akan dilihat sebagai orang yang melawan pemerintah Romawi. Siapa yang berani? Di tengah situasi seperti itu, Paulus menguatkan hatinya dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 22, seperti yang dipakai oleh Yesus waktu tergantung di atas kayu salib. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan Paulus bisa kuat di tengah kesendiriannya? Pertama, Paulus dengan yakin berkata, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. 2 Timotius 4 ayat 17a. Walau ia dalam kesendirian dan semua sahabat meninggalkan dia, tapi dia yakin Tuhan Yesus tak pernah mau meninggalkan dia sendiri. Seringkali untuk berdiri di atas kebenaran, kita memang harus sendirian. Kita bisa ditinggalkan sahabat dan teman. Lebih baik sendirian, tanpa sahabat. Tapi Tuhan Yesus berkenan mendampingi. Pendampingan Tuhan pasti menumbuhkan kekuatan dan keberanian. Bersama Tuhan lebih nyaman dan lebih tenang
daripada bersama 1000 manusia sekalipun. Kedua, Paulus berniat untuk memberitakan Injil dalam keadaan baik ataupun tidak baik waktunya. Dan inilah kesempatan yang hanya sekali baginya untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Yesus Kristus melalui proses pengadilan Romawi. Seperti katanya, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. 2 Timotius 4 ayat 17b. Dalam benak pikiran Paulus yang ada hanyalah memikirkan bagaimana Injil diberitakan. Ia tidak memikirkan dirinya, ia tidak memikirkan bahaya apa yang bakal dihadapinya. Seperti orang yang tenggelam dalam idealisme, ia tidak lagi merasakan takut. Demikian itu Paulus berani sekali. Apapun yang menghadangnya, ia tidak takut. Yang penting Injil bisa diberitakan. Ketiga, Paulus tahu bahwa ia akan menjadi korban pengadilan Romawi. Pengadilan yang akan mengadilinya tanpa tahu apa yang sebenarnya menjadi kesalahan Paulus sehingga ia layak dihukum mati. Ternyata tidak selalu ada keadilan di dalam pengadilan, dimanapun itu. Paulus siap menjadi korban ketidakadilan. Tapi Paulus dengan yakin berkata, dengan demikian aku lepas dari mulut singa. 2 Timotius 4 ayat 17c. Bukankah dia tahu bahwa dia akan dihukum mati? Betul, dia tahu itu. Tapi Paulus yakin mulut singa, yaitu pengadilan pemerintah Romawi, tidak dapat melumatnya. Sebab Paulus yakin bahwa keselamatan kekal ada di balik mulut singa itu. Rupanya Paulus berprinsip, selalu lebih baik berada dalam bahaya untuk sementara waktu, tapi selamanya memperoleh keselamatan kekal, daripada selamat untuk sementara waktu, namun berada dalam kematian kekal. Kesendirian kadang mengharukan dan menakutkan, tapi sikap iman Paulus dalam menghadapi kesendirian kiranya bisa menginspirasi kita bahwa kesendirian tidak selalu menakutkan. Kesendirian malah bisa mendatangkan kemenangan dan berkat. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri dalam kesunyian dan ketakutan. Amin.